Film Mimi menceritakan kisah John dan Summer, pasangan Amerika yang tidak bisa hamil. Mereka menggunakan jasa seorang wanita yang bernama Mimi, yang bersedia menyewakan rahimnya untuk menjadi ibu pengganti. Namun apa yang terjadi adalah ketika Mimi hamil, John dan Summer justru menghilang dan meninggalkan Mimi seorang diri. Well, money's not the problem. We need... I told him, but obviously he just wants to make money. Teman-teman, ayo kita masuk pada ceritanya. What, John? Are you telling him that you want another... Alkisah dimulai dengan memperlihatkan pasutri asal Amerika mereka adalah John dan istrinya yaitu Summer. Kedatangan John ke India adalah untuk mencari ibu pengganti bagi calon bayinya. Kebetulan saat itu Banu mendengarnya. Banu adalah sopir pribadinya. अंदर? कहाँ अंदर? है जो आपके बच्चे का ख्याल रखे जब आप... Awalnya Banu beranggapan kalau John akan mencari seorang babysitter, namun ternyata John dan Summer akan mencari gadis India yang bersedia untuk mengandung anaknya. अरे बहुत कम है सर 5 सिलेंडर का दाम देख. Melalui ilmu medis yang canggih, John tidak perlu melakukan kontak badan dengan gadis tersebut. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan sel telur dan sperma mereka. Banu bersedia untuk membantu mereka, karena mengetahui upahnya begitu besar. 5 lakhs? इतने में तो मैं बच. 5. Banu mengajaknya ke sebuah tempat dan memperkenalkan mereka dengan wanita tua. एक्सपीरियंस है बेस्ट सर्वेंट. Wanita tersebut telah melahirkan 14 anak yang menurut Banu tentu saja wanita itu penuh pengalaman. Summer yang melihatnya tentu saja menolaknya, baginya wanita tersebut terlalu tua untuk menjadi ibu pengganti. Al, can you explain this to him? Demi menjaga kesehatan calon bayinya, mereka membutuhkan wanita yang masih muda. So, unfortunately the baby didn't survive. Malam pun tiba, memperlihatkan seorang penari bernama Mimi bersama sahabatnya Sama. Mereka menghibur para tamu di sana. Kebetulan John beserta istrinya juga ada di sana. Mereka nampak menikmati acara tersebut. Mimi adalah gadis berusia 25 tahun yang terobsesi untuk menjadi artis, sehingga dia harus menabung dan bekerja keras. Sementara itu di tempat lain Evelyn mengatakan kalau mereka telah menemukan calon ibu untuk anaknya. Dia adalah Mimi penari yang baru saja dilihatnya. Mereka meminta Banu agar membujuk Mimi untuk menjadi ibu pengganti John dan Summer. Dan benar saja saat Mimi dan Sama pulang kerja, Banu yang memang seorang supir taksi menawarkan tumpangan. Mimi dan Sama mengiyakan tawaran tersebut. Banu pun mengantar mereka pulang. Namun sebelum benar-benar berpisah, Banu mengatakan tentang John dan Summer yang menyukainya dan meminta agar Mimi mau mengandung anaknya. Mimi yang mendengarnya tentu saja sangatlah marah. Pada suatu hari Mimi mengunjungi sebuah kuil untuk memanjatkan doa. Tak disangka di sana ia kembali bertemu dengan Banu. Banu pun segera mengejar Mimi dan menjelaskan perkataannya semalam, bahwa Mimi tidaklah perlu melakukan kontak badan untuk mengandung. Mereka akan memasukkan sel telur Summer dan sperma John ke rahim Mimi. Artinya mereka hanya akan menyewa rahim Mimi untuk mengandung anaknya. Tetap saja Mimi menolaknya, namun setelah mendengar upah yang akan diterima begitu besar, ia pun kembali berpikir. Keesokannya Mimi pun menceritakan tawaran yang diberikan Banu ke sahabatnya Sama. Awalnya Sama tidaklah setuju, namun setelah beberapa desakan ia pun menyetujuinya hingga akhirnya Mimi dan Sama pergi menemui John. Mimi bersedia menjadi ibu pengganti bagi anak mereka.
Setelah dirasa sudah menemukan kesepakatan, mereka pun pergi menemui dokter untuk melakukan proses penanaman dengan kecanggihan ilmu medis. Mimi pun mulai melakukan tanam benih beberapa hari berlalu. Akhirnya Mimi dinyatakan hamil, seperti perjanjian. Di awal John memberinya uang dan John juga mengatakan mereka akan pulang ke Amerika. Demi keselamatan anaknya, Summer meminta agar Banu selalu bersama Mimi dan menjaganya. 4 घंटे नाम क्या है फिल्म का? बहुत बड़ी है माँ, 4 घंटे की है. Mimi mulai mencari alasan untuk menyembunyikan kehamilannya kepada orang tuanya. Ia beralasan akan mengikuti syuting film dan syuting tersebut akan membutuhkan waktu 9 bulan. Untuk itu ia meminta agar kedua orang tuanya mengizinkannya. Akhirnya orang tua Mimi setuju, artinya untuk 9 bulan ke depan Mimi akan menginap di rumah sahabatnya Sama. Untuk menutupi identitasnya, Mimi dan Banu akan menyamar sebagai pasutri. Nasiruddin, Assalamualaikum. Hari demi hari, bulan demi bulan telah mereka lalui. Perut Mimi semakin membesar hingga tak terasa 4 bulan telah berlalu. Seperti ucapannya John dan Summer kembali ke India untuk memberikan upah Mimi, mereka terlihat bahagia. Mereka senang dengan perkembangan pada perut Mimi, namun suatu hari dokter memanggil John dan Summer untuk membicarakan kandungan Mimi. हमने कल मिमी के बहुत सारे टेस्ट किए. Dokter mengatakan kalau bayi yang dikandung Mimi kemungkinan besar mengalami cacat mental. Berita ini pun menghancurkan John dan Summer. What happened? Banu, take us to... Setelah mendengar hal buruk itu, John dan Summer pergi meninggalkan India tanpa memberitahu Mimi karena mereka tidak siap menerima kenyataan jika anak mereka akan lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, meninggalkan Mimi yang harus mengurus dirinya sendiri. Please take your baby. Take your baby. Mimi kini harus memberitahu kehamilannya ke keluarganya. Mereka yang mendengarnya sangatlah marah. Ibu Mimi pun bertanya siapa ayahnya. Jangan sampai Mimi hamil di luar nikah. Mimi menunjuk Banu sebagai ayahnya. Mimi tidak berani menceritakan kejadian sebenarnya. Takutnya mereka akan semakin marah. Hari demi hari telah berlalu, Mimi harus mengubur jauh mimpinya dan menjadi ibu rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, pihak keluarga telah menerima kehamilan Mimi. Di suatu malam Mimi bertanya kenapa Banu tak pergi meninggalkannya, mengapa Banu justru membantunya. Banu mengatakan sebagai seorang sopir mereka memiliki sebuah prinsip penumpang harus sampai tujuan. Mimi lalu melahirkan anak laki-laki yang sehat bernama Raj. Tidak seperti perkiraan dokter, Raj justru lahir dengan sehat. Menjadi ibu mengubah Mimi dan dia menjadi terikat pada Raj, mengabdikan dirinya terhadapnya dan juga menunda cita-citanya untuk menjadi artis. Sama dan Banu terus menjadi bagian utama dari kehidupan Raj. Raj mulai tumbuh di rumah Mimi, disayang orang tua Mimi. Daddy, made it gaya. Daddy? Namun, 4 tahun selanjutnya, John dan Summer kembali menuju ke India. Mereka berubah pikiran mengenai bayi itu dan mereka ingin membawa Raj kembali ke Amerika. Our baby. My baby. Mimi lalu menghadapi Summer, namun John mengancam tindakan hukum, sebab Mimi telah menandatangani kontrak untuk ibu pengganti, dan juga tidak memiliki hak hukum terhadap Raj selama dia dibayar untuk jasanya itu. Get out. Orang tua Banu dan juga Mimi bersiap bertarung di pengadilan.
namun Mimi menolak gagasan tersebut, memutuskan untuk mengembalikan Raj pada John dan Summer. Di hari penerbangan, John dan Summer kembali menuju ke Amerika. Banu, Mimi, dan keluarga bertemu pasangan Amerika untuk mengembalikan Raj bersama dengan mereka. Namun apa yang terjadi? John dan Summer mengungkapkan ketika bepergian di Rajasthan, mereka mendapati sebuah panti asuhan dan telah jatuh cinta pada Taraf yang merupakan seorang gadis muda yang telah mereka putuskan diadopsi. Mereka meninggalkan Raj bersama dengan Mimi dan keluarga, mengakui dia adalah putranya dalam segala hal dan juga menjadi miliknya. Teman-teman, itulah akhir cerita film Mimi. Sampai bertemu di film-film selanjutnya.